Pernah nggak sih kamu lihat postingan teman? Dia update pencapaian, lalu tiba-tiba ada suara kecil di dalam hati kamu bilang, kok dia bisa ya? Padahal kerjaan kita sama-sama aja. Atau bahkan lebih jujur lagi, aku pengen kayak dia, tapi kenapa malah dia yang dapat? Tenang, kamu nggak sendiri. Semua orang di titik tertentu dalam hidupnya pernah bergumul dengan iri hati, yang dalam tradisi filsafat timur disebut sebagai matsarya. Hari ini kita nggak akan menghakimi perasaan itu. Kita justru akan duduk bersama dan ngobrol dari hati ke hati tentang satu emosi yang sering kali kita sembunyikan, karena yang tidak disadari justru sering kali mengendalikan. Kita hidup di zaman serba terlihat. Setiap orang dengan mudah memamerkan keberhasilan mereka di media sosial, di ruang publik, di meja makan keluarga. Dan ketika hidup jadi panggung perbandingan, iri hati bukan lagi emosi langka. Ia jadi bagian dari dinamika sehari-hari. Tapi yang membuatnya berbahaya adalah matsarya sering hadir dalam diam, tanpa suara, tapi efeknya bisa luar biasa. Mengikis rasa syukur, menumbuhkan persaingan tidak sehat, bahkan bisa memutus hubungan yang tadinya hangat. Dan lebih menyedihkan lagi, kadang kita merasa bersalah karena merasa iri. Di video ini kita akan bahas 3 pertanyaan utama. Yang pertama, apa itu matsarya dan kenapa ia muncul? Yang kedua, apa dampaknya kalau kita membiarkan iri hati terus tumbuh dalam diri? Yang ketiga, bagaimana cara menyadari, menerima, dan melepaskan perasaan iri hati dengan elegan? Tapi sebelum kita jawab itu semua, aku mau cerita sedikit. Aku punya teman dekat. Sejak kuliah kita bareng terus, sama-sama ambisius, sama-sama kerja keras. Beberapa tahun lalu, dia tiba-tiba dapat promosi besar, sementara aku masih di posisi yang sama. Aku ucapin selamat, aku senyum, tapi dalam hati ada yang nyesek. Ada suara kecil bilang, kamu kalah. Mungkin kamu gak cukup hebat. Waktu itu aku sadar, aku sedang belajar menghadapi matsarya. Dan sejak saat itu, aku mulai mengamati perasaan ini. Karena jujur aja, rasa iri itu manusiawi. Tapi kalau nggak diajak ngobrol, dia bisa berbahaya. Apa itu matsarya dan mengapa ia muncul? Matsarya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya iri hati, kedengkian atau keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain, disertai penolakan melihat mereka bahagia. Bukan cuma ingin punya seperti mereka, tapi kadang disertai perasaan gak rela mereka lebih dulu berhasil. Kenapa muncul? Karena kita merasa kekurangan, karena kita percaya hidup ini perlombaan, karena kita membandingkan iklik orang lain
dengan behind the skin kita sendiri. Iri hati muncul saat kita melihat hidup sebagai kompetisi, bukan perjalanan personal. Apa dampak matsarya jika tidak disadari? Kalau dibiarkan, matsarya bisa membuat kita jadi sinis, susah menghargai pencapaian orang lain, menjauhkan dari orang terdekat. Kita mulai menarik diri atau bahkan merusak relasi, menurunkan rasa percaya diri karena sibuk membandingkan. Kita lupa menghargai proses kita sendiri, menumbuhkan energi negatif terus-menerus yang akhirnya memengaruhi kesadaran mental atau kesehatan mental. Dan yang paling menyedihkan, matsarya membuat kita buta terhadap hal-hal baik yang sudah kita miliki. Lalu bagaimana menyadari dan melepaskan rasa iri dengan bijak? Ada langkah pertama, bukan mengusir, tapi mengakui. Aku iri, tapi itu bukan berarti aku orang jahat. Itu hanya tanda bahwa ada bagian dalam diriku yang merasa kurang. Ada beberapa langkah konkret untuk mengendalikan matsarya ini. Pertama, sadari triggernya. Amati momen kapan rasa iri muncul. Saat scroll sosmed, saat ngobrol sama teman tertentu. Itu bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami. Yang kedua, ubah iri jadi inspirasi. Daripada bilang kok dia bisa, ubah jadi apa yang bisa aku pelajari dari dia. Apa langkah kecil yang bisa aku ambil hari ini. Yang ketiga, fokus pada presentasimu atau prosesmu sendiri. Ingat, pohon mangga dan pohon apel tumbuh di waktu yang berbeda. Begitu juga dengan hidup manusia. Bukan semua orang harus sampai di tujuan yang sama atau dalam waktu yang sama. Matsarya bukan musuh, tapi sinyal. Ia muncul ketika kita lupa bahwa hidup ini bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling setia menjalani jalannya sendiri. Iri hati akan selalu datang dan pergi, tapi selama kita sadari, ia tidak akan menguasai. Dan yang lebih penting, kita tidak perlu merasa bersalah karena iri. Kita hanya perlu jujur dan pelan-pelan berdamai. Kalau kamu merasa video ini menyentuh sesuatu di dalam batinmu, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke temanmu yang mungkin juga pernah bergulat dengan rasa iri. Dan coba tulis di kolom komentar hal apa yang sering bikin kamu merasa iri dan bagaimana kamu menyikapinya. Yuk kita belajar bareng, bukan untuk jadi sempurna, tapi jadi lebih sadar. Terima kasih udah nemenin ngobrol hari ini. Sampai jumpa di ruang pikir berikutnya.